Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik kakak semuanya, izinkan saya berbagi layar bentar. Bentar. Oke. Bentar bagi. Oke, baik kakak semuanya. Berjumpa lagi kita hari ini kuatkan pemahaman modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis aset dalam pembelajaran PJOK. Dan salam bahagia untuk kita semua. Saya lihat siang hari ini sehat-sehat selalu dan kemudian tetap semangat nih. Kelas kita ini adalah kelas yang heboh dan selalu berbagi ilmu. Nah, kan gitu. Kemudian bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberi kesehatan. Baik kakak semua, pertemuan yang ketiga ini kita akan mengikuti kuatkan pemahaman 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Di sini sudah, bentar ada yang masuk, Pak Ma'ruf. Oke. Salam pembuka tadi sudah, kemudian kita lanjut slide berikutnya, kesepakatan kita bersama. Tekan kamera jika memungkinkan karena jaringan unstable, mematikan mikrofon, hadirnya menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, raise hand, tanda tangan kalau mau bertanya. Bentar, saya admit lagi Kak Radi Parain. Dan kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Apabila Bapak Ibu semua terlempar, itu bisa masuk kembali. Dan kemudian seandainya jaringan pun juga tidak stabil, buatkan saja keterangan di kolom chat. Oke kakak semuanya, kuatkan pemahaman hari ini, elaborasi isi di LMS, itu kita belajari memahami pemikiran berbasis aset, kekuatan, pemikiran berbasis kekurangan atau masalah, bahasa Inggrisnya asset-based thinking dan device-based thinking. Nah itu kalau bahasa Inggrisnya. Apa itu asset-based thinking atau dikenal kalau disingkat itu ABT? ABT itu adalah pendekatan yang fokus pada mengenali dan memanfaatkan kekuatan yang ada, sumber daya yang ada. Biasanya aset-aset yang ada di sekolah. Begitulah. Kemudian kalau deficit based thinking itu pendekatan yang fokus pada kekurangan, di mana kekurangan apa yang kita hadapi dalam situasi atau kelompok atau di sekolah. Nah, pengantaran kita hari ini. Kemudian pesan kunci dari saya, berpikir berbasis aset kekuatan, paradigma inquiry-nya adalah memberdayakan sumber daya yang dimiliki, seperti sarana pendidikan melalui analisis cerita. Nah, oke, baik kakak, bentar saya pindah slide dulu. Nah, kita masuk kepada slide keempat. Ini ada kalimat kemana.
Nah, kemana tujuan atau goal 1.2 ini? Pemanfaatan sumber daya berbasis PJOK. Nah, di sini nanti kita akan lihat lanjutnya tujuan yang lebih luas, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Kemudian capaian akhir pelatihan ini, guru atau kakak-kakak semuanya perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan atau aset based thinking, meningkatkan kekuatan atau meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada murid. Dan kemudian tujuan capaian modul kita, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak kepada murid. Kemudian capaian pembelajaran khusus dalam modul yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, ini adalah tujuan kita. Oke, baik, kita lanjut slide ke-7. Halo Pak Ibu, dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan, aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK, yang tentunya pembelajaran PJOK ini dia berpihak kepada peserta didik. Oke, baik, kita lanjut slide berikutnya. Agenda kita hari ini 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama. Bentar, saya lihat dulu. Oke. Kemudian pemaparan tujuan, sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit kita berbasis aset kekuatan, aset based thinking. Dan di 60 ada diskusi nanti kakak. Kita akan diskusi situasi 345. Situasi 3 itu pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Dan situasi 4 menerapkan pendekatan aset based thinking. Situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal. 10 menit nanti kita manfaatkan aset yang ada di sertifikat, dan 5 menit penutup dan kita foto bersama. Lanjut slide berikutnya. Agenda detailnya, ini tadi sudah 5 menit pembukaan, 10 menit kesan terhadap aset based thinking, 10 menit studi kasus, 10 menit mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan prinsip aset based thinking, dan 10 menit studi kasus, 10 menit lagi di mana guru PJOK dalam memanfaatkan aset yang dimiliki, dan studi kasus 4, 10 menit lagi bagaimana strategi dalam konteks pembelajaran PJOK, dan 5 menit penutup. Ini adalah agenda kita hari ini. Oke, baik, kita masuk berikutnya. Slide 10. Nah, di sini ada kata apa 10 menit. Apa yang sudah dan kita pahami terkait pendekatan based thinking. Kira-kira kakak-kakak ada yang membaca materi LMS? Ini biasanya terletak di lakukan elaborasi isi. Nah, mungkin sudah ada yang mengakses LMS, ada yang mau berbagi cerita? Silakan, raise hand, angkat tangan. Setelah melakukan pembelajaran elaborasi isi di LMS, asset based thinking atau bagaimana asset based thinking itu ada kan? Tidak ada, Kak. Belum ada ya? Oke, baik. Belum. Kalau belum ada,
Bentar, saya lihat dulu. Slide 10 ini. Oke, baik. LMS itu ada studi kasus 3, 4, 5. Itu nanti yang akan kita lakukan diskusi bersama. Juga dijelaskan bahwa ada pemanfaatan sumber daya itu berbasis aset itu ada yang bersifat kekurangan dan ada yang tetap baik dan tetap dipertahankan. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebuah apa namanya nih? Dari Mahatma Gandhi, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang bahkan Mahatma Gandhi. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapat apa maksud dan tujuan dari kutipan Mahatma Gandhi? Kakak semuanya, silakan. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Apa maksudnya? Ada yang bisa menyampaikan, Kak? Kak Armayani, silakan, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini maksud, menurut saya, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Artinya, walaupun kapasitas fisik seseorang itu bagus, bodinya bagus, fit seluruhnya, tetapi kemauan di dalam hatinya tidak ada untuk berolahraga untuk mencari prestasi, mereka tidak akan berhasil. Tetapi walaupun fisiknya lemah, tapi kemauannya keras, insya Allah ini akan timbul semangat, akan berlatih terus. Begitu menurut saya, Kak Ganti. Oke, terima kasih Kak Armayanis sudah menyampaikan pendapatnya. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Ayo kita keluarkan siapa ini kutipan dari Mahatma Gandhi. Mungkin ada yang sama dengan Kak Armayanis, berbeda. Ayo silakan. Kak Adi, ada yang mau disampaikan, Kak? Tidak ada. Sepertinya pemaparan Pak Armayanis tadi sudah bagus. Jadi artinya kan walaupun fisiknya bagus, kemampuannya ada, tapi niatnya tidak ada, sama aja bohong. Mungkin itu maksudnya tadi. Oke, baik. Kak Adi dengan Kak Armayanis menyatakan pendapat yang sama. Bentar. Oke, satu orang lagi. Enggak? Kalau menurut saya ya ini pendapat saya lebih kurang juga, tapi saya sedikit intinya begini, bagaimanapun kita mau kuat mengikuti ini, kalau memang tekad kita itu bulat, akan mengalahkan segalanya. Begitulah kuatnya tekad kita dalam hati, begitu Bu, intinya. Oke, luar biasa. Saya kasih tepuk tangan lah dulu. Nah, kepada 3 pendapat ini, luar biasa. Oke, baik. Ketiga pendapat yang kakak sampaikan tadi, itu sudah arahnya sudah mengarah ke sana. Memang benar, kekuatan itu tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Artinya, kekuatan itu tidak selalu dari kapasitas fisik, tapi datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Nah, kemudian yang menjadi kekuatan itu tidak selalu tercukupi sarana, tetapi kekuatan juga datang dari kemauan yang kuat. Artinya niat kita dan kemauan kita. Oke, terima kasih Kak. Luar biasa. Oke, baik. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada kata apa. Proses pembelajaran Anda secara mandiri, pengalaman setelah ini maksudnya PKG ini Kak ya. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Oke, ini boleh dijawab di kolom chat. Pandangan kakak semuanya, pandangan kita terhadap pendekatan asset based thinking. Nah, based thinking ini tadi dia adalah pendekatan yang berfokus pada mengenali, memanfaatkan kekuatan yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana pandangan kakak terhadap
best in thinking itu. Oke, baik, silakan di kolom chat dijawab. Satu atau dua, tiga orang mewakili boleh. Silakan. Saya cek di kolom chat. Oke. Silakan kakak. Satu atau dua orang boleh. Apa pandangan kita terhadap pendekatan asset based thinking ini? Artinya kita memanfaatkan kekuatan yang ada. Kita abaikan saja atau tetap kita rawat seperti bola kaki di sekolah, atau kita biarkan dia akan menjadi aset yang bisa dimanfaatkan gitu. Oke, baik kakak, silakan tuangkan jawabannya di kolom chat. Saya tunggu 2 menit kalau memang. Kolom chat berada di ini kak, sudut kanan bawah. Nah ini. Oke, baik. Nampaknya berpikir. Nah, kita lanjut slide berikutnya, slide ke 13. Nah, bentar. Sebelum masuk ke slide 13, pandangan kita terhadap asset based thinking. Nah, ABT, ini singkat ABT itu kak. Cara praktis untuk mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Kalau kita ngajar berarti guru, berarti kita di sekolah. Dengan fokus pemikiran pada kekuatan, inspirasi, potensi positif, atau aspek lainnya. Dan kemudian pendekatan ABT ini biasanya berbasis aset yang kuat atau yang berjalan baik. Nah, kemudian juga ABT ini itu merupakan mengidentifikasi atau mengenali hal-hal positif dengan menggunakan kekuatan, fokusnya dengan pemikiran. Jadi kebalikan dari deficit based thinking. Namanya defisit kan kekurangan nih. Berarti kita berbasis kekurangan. Kira-kira kekurangan yang ada ini kita fokus bagaimana cara memecahkannya. Kita identifikasi bagaimana cara memecahkan masalahnya. Bukan berarti kita melupakan masalah yang ada. Tetap memandang bahwa masalah tersebut dengan cara yang berbeda, yaitu menjadikan kita jadikan sebagai tantangan yang dapat dilampaui bersama-sama, dan kemudian dengan hal yang positif ataupun kekuatan dapat kita gali, dimanfaatkan, berdayakan. Nah, itu pengantar dari saya. Selanjutnya, oke, bentar saya cek. Oke, nah ini sudah ada Kak Radi Parain. Saya bacakan. Pendekatan aset thinking ini berfokus pada kekuatan, benar, kemampuan dan sumber daya yang sudah dimiliki oleh setiap orang. Oke, baik. Kak Radi sudah mewakili semua teman-teman. Kasih tepuk tangan dan jempol lah. Oke, terima kasih Kak Radi. Slide berikutnya. Nah, di sini ada apa? Best thinking adalah, bentar, saya cek lagi. Kak Mafta. Oke, baik. Asset based thinking adalah, dan keistimewaan asset based thinking adalah, nah, kalau kita melihat dari dua pertanyaan ini, apa aset? Nah, seperti yang dikirim chat sama oleh Pak Radi Parain tadi, dia berfokus pada kekuatan, benar, ya. Pendekatan mengenali serta memanfaatkan kekuatan. Nah, itu maksudnya. Dan sumber ada itu bagaimana kita fokuskan, dan kekurangan itu bagaimana kita cari gitu. Nah, itu adalah aset. Biasanya di sekolah kita kan sudah ada aset nih. Dan bagaimana aset itu kita untuk kepentingan siswa, dan bagaimana jika ada defisit
permasalahan dari kebalikan aset ini, bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Dan kemudian keistimewaan aset based thinking ini dia menghasilkan dan menginspirasi ide dan cerita baru. Nah, istimewa dia. Kemudian dia mendorong kolaborasi, bekerja sama. Juga keistimewaan aset based thinking ini kekuatan internal, kekuatan kita di dalam sekolah, kita identifikasi. Dan kemudian catatan dari saya untuk keistimewaan dari aset based thinking ini, memandang masalah itu sebagai tantangan. Nah, artinya jangan kita menghadapi, ya udahlah, besok-besok aja diselesaikan, sementara kita akan menghadapi tantangan itu. Nah, kemudian dengan keistimewaan thinking ini, kita akan bisa menyusun suatu proses pembelajaran itu yang berpihak kepada murid. Nah, ini catatan dari saya. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya keistimewaan aset based thinking ini setelah baca modul atau baca materi di LMS. Ada kakak yang mau menyampaikan keistimewaan? Satu orang aja boleh. Keistimewaan aset based thinking mewakili satu orang, tadi di kolom chat sudah, sekarang mewakili satu saja. Silakan. Kalau aset based thinking tadi sudah jelas, berfokus mengenali memanfaatkan kekuatan. Sekarang keistimewaannya. Ada 4 poin tadi yang sampaikan, mungkin ada yang nambahkan? Oke, Kak Arfian, silakan Kak. Assalamualaikum. Ini Kak sekedar memancing-mancing yang adik-adik kita ini biar semangat belajar. Boleh. Jadi kalau menurut saya ini kelebihannya, tambahnya kelebihannya dengan adanya apa thinking ini, jadi bakat-bakat yang tidak tersalurkan dengan ada yang mengkoordinir aset-aset yang ada di suatu tempat, misalnya di sekolah. Dengan sendirinya kalau yang anak didik kita yang suka bermain, kemudian kita berikan motivasi kepada mereka, berikan gambaran, berikan keuntungan, mungkin dengan termotivasi aset-aset kita yang ada di sekolah tersebut, dan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Begitu Kak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik Kak Armayanis. Dapat saya tangkap dari jawaban Kak Armayanis bahwa keistimewaan aset based thinking itu dia memiliki atau menginspirasi ide. Nah, tadi Kak Armayanis menyampaikan dan bahkan mendorong kita berkolaborasi, bekerja sama, apakah dengan guru di sekolah atau dengan pihak di luar sekolah. Terima kasih. Kak Armayanis sudah mewakili teman yang lain. Baik, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Bentar. Kak Rosi. Oke, baik. Nah, di sini ada mengapa. Di sini ada mengapa sesinya 20 menit. Nah, kita akan sama-sama menggali mengapa pendekatan asset based thinking ini menjadi penting dalam kasus-kasus yang sudah dipelajari di asinkronus namanya di LMS itu untuk menguatkan pemahaman kita terkait ABT. Nah, jadi kalau kakak-kakak yang modul itu muncul dia kasus-kasusnya. Kemudian kita juga nanti kita akan mendiskusikan Kak. Kita akan mendiskusikan studi kasus situasi 3 yang dialami Pak Gerak. Nah, ini di LMS ada ini ceritanya. Kemudian nanti kita akan bagi kelompok. Nah, kita akan bagi kelompok di mana setiap kelompok nanti akan kita jumlahnya ya. Berarti nanti ada 5 ya. Nah, ada 4-5 anggota. Nanti setelah dibagi kelompok akan saya buat Kanban breakout room. Masing-masing nanti ada notifikasi oke, gabung. Nanti sudah tergabung ke kelas masing-masing. Nah, jadi nanti tugas dari setiap kelompok itu setelah menyusun
atau mengidentifikasi aset modal apa yang dimiliki pada kasus, nanti ada pertanyaan pemantiknya, maka nanti kelompok itu akan membuat di min map atau menggunakan aplikasi, entah di Microsoft Word atau yang bisa di PPT, atau yang bisa di nanti di Canva, silakan. Artinya kita hari ini akan bekerja sama dan membuat kelompok kelas kecil yang terdiri 4-5, dan kemudian nanti ada kasus-kasus yang ada pertanyaan pemantiknya. Oke, bentar saya cek. Kak Rosi lagi. Nah, di situ nanti akan ada pertanyaan pemantik, dan nanti setelah waktunya selesai, nah maka nanti kembali ke ruang utama atau main room sekarang ini, kita mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, nanti siapa yang share screen, membagikan layar, kemudian siapa yang membaca, dan kemudian nanti kalau memang ada tambahan dari kawan-kawan yang lain, kita rapatnya. Nah, ini adalah tugas kita hari ini. Kira-kira ada kakak-kakak boleh bertanya? Sudah pas kira-kira ya? Pas, Kak. Oke, baik. Ya, Kak Armayanis. Bagi saya masuk. Ya, bagaimana Kak? Bagi saja kelompoknya, artinya insya Allah kalau untuk menjawab nampak ini. Oke, baik. Bentar. Saya akan bagi kelompok dulu. Bentar. Saya bagi kelompok. Identifikasi gabung ke kelas. Oke kan saja ya kakak ya. Bentar. Berarti yang di main room. Di main room itu artinya di tempat kita sekarang ini. Berarti dia adalah kelompok 1. Sekarang kita buat kelompok 2 break out 2. Berarti yang di main room itu dia berarti kelompok 1. Bentar. Saya buat dulu. Nah, atau kita buat 2 kelompok saja, Kak? Bagaimana? Boleh, Kak, biar ramai. Ya, biar ramai. Jadi nanti diskusinya, ya. Boleh. Oke, berarti yang di main room itu nanti tetap atau main room kita kosongkan saja di kelas masing-masing dulu. Boleh, Kak. Atur Oke, aja ya. lah, Kak. Oke, baik, bentar. Oke, itu sudah berarti jumlahnya sudah dibuat 2 kelompok. Sudah berada di kelas masing-masing, Kakak? Bentar, saya buat pengaturannya dulu. Audio.
Tom, Oh, Dwi. Siap ketua. Aduh, mati terus kamera. Mati bengkak lagi bang. ya, Oke, kok baik. Semuanya sudah gabung nih. Yang lainnya, kawan yang lain belum? Belum. Saya cek lagi. Yoga aman Yoga. Aman Pak Tom. Lah ngopi. Pagi tadi Pak Tom, pagi. Oke, baik. Kakak semuanya, kita sudah berdiskusi. Beginilah diskusi kalau di ruang virtual. Jadi kita banyak meraba-rabanya, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Seperti yang kita sepakati tadi bahwa setelah diskusi kita akan memaparkan hasil diskusi. Kita akan persilahkan kepada breakout 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Breakout 1 Romo siapa? awak dah. Iya, breakout 1 ya. Ya, Kak, bagus. Baradi Ya, baca silakan. Baradio. Ambo tak bisa roh. Bising di rumah. Kami dulu. Ya. Baradi baca ya. Itu lagi belum? Oke, awak tampilan ya. Ya. Nah. Halo Kak. Kak Ri. Oke, langsung siapa yang membacakan silakan. Kak Radi Parain yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Yang pertama untuk studi kasus 5. Bu Ahyati sudah memanfaatkan aset yang telah ia miliki secara langsung, menyampaikan ilmu yang ia dapati saat mengikuti PKG PJOK. Namun, Bu Ahyati kurang tepat untuk menyampaikan aset yang ada karena cara yang disampaikan Bu Ahyati kurang tepat sehingga Bu Ahyati mengulang kembali penyampaiannya di pertemuan yang lain. Kemudian Pak Pugar menyampaikan pendapatnya, Bu Ahyati harus berkolaborasi dengan Pak Pugar agar mendapatkan hasil yang baik. Untuk studi kasus 4, aset tidak dimanfaatkan mengingat permasalahan yang ada sepertinya tidak layak untuk dimanfaatkan alat olahraga seperti kasus tersebut karena salah paham masalah pertanggungjawaban. Jadi pembelajaran di sekolah tidak berjalan dengan baik. Seharusnya aset yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Karena kurang kuatnya pemahaman, alat-alat yang ada di dalam gudang sehingga tidak dimanfaatkan seperti matras, bola, dan alat-alat lainnya. Lapangan tenis meja sehingga barang-barangnya menjadi rusak. Sebagai bahan tambahan, pihak sekolah harus melakukan evaluasi dan menginventarisasi terhadap peralatan olahraga yang ada di gudang. Sekian Kak. Oke, baik. Terima kasih luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk breakout 1. Oke, baik. Dipersilakan kepada kelompok breakout 2 untuk menyampaikan isinya. Dipersilakan. Oke, kawan-kawan di breakout 2, silakan. Betul lah Mi. Di share screen nggak ditampilkan di layar?
Atau Nggak tahu dibacakan, caranya Kak. atau dibacakan saja boleh. Boleh dibacakan dari situ aja boleh. Joni baca Jon. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil diskusi yang berhasil, pertama di studi kasus nomor 4, kami di situ menyampaikan saran pertama, apa saja aset yang dimiliki Alia Rasa. Setelah kami baca studi kasusnya, di sini kami dapat menjawab bersama-sama aset yang dimiliki tentang Alia Raja hanya berupa olahraga yang sudah dimanfaatkan. Belum ada karena gedung dalam keadaan terkunci. Jadi gedungnya itu belum bisa dimanfaatkan karena gedungnya terkunci ya, tidak terpantau tadi. Terus di studi kasus yang kelima, yang pertama kami Bu Hayati bisa memanfaatkan aset yang di sekolah, yaitu berupa lapangannya, terus olahraga, terus yang jelas lapangan secara kalau kita berolahraga, kalau tidak ada lapangan contoh lapang pasir, kita terus menggunakan lapangan untuk istilahnya bola, sehingga kita bisa memodifikasi. Terus yang kedua, salah satu teknologi, contohnya Pak, kalau ada istilahnya kolam renang, di kolam renang kan ada di sekolah nih, kita bisa memanfaatkan teknologi istilahnya untuk alat komputer sebagai membuat PPT atau video penelitian untuk pembelajaran renang, gitu Pak. Terus memaksimalkan pertemuan pada PKG ataupun MGMT selanjutnya tentang pelajaran video. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dua kelompok sudah menyampaikan. Alhamdulillah sah, bagus, kita kasih upload kedua kelompok. Oke, Kak Usman mohon mic-nya di off-kan Kak Usman. Oke, terima kasih. Oke, baik, kita kembali ke slide. Sebentar Kak, saya izin share screen. Bentar. Oke, baik kakak semuanya, kita sudah melewati sesi diskusi di mana setiap kasus sudah kita bahas dan sesi tanya jawab kita cancel dulu karena mengingat waktu. Kita masuk ke slide berikutnya Kak, yaitu slide ke-34. Di sini 5 menit kita akan memaparkan aset apa saja di sekolah kita. Nah, ini nanti akan dijawab di Jamboard. Bentar, saya Jamboard Figma namanya. Bentar, saya kirim ke WA grup kelas kita. Bentar, loading. Nah, sudah saya kirim di WA kita. Kakak cuman memberi catatan apa saja aset yang dimiliki di sekolah kita untuk mendukung pembelajaran PJOK yang berkualitas. Silakan Kak diklik di Jamboard Figma. Kemudian nanti akan saya cek dari sini. Bentar. Sudah ada yang mengakses Kak? Sudah ada yang mengklik? Di grup WA kita, coba.
Sudah nggak? Tidak. Sudah Sudah. ya. Kak, isi aset-aset apa saja yang dimiliki di sekolah kita, khususnya olahraga, yang mendukung pembelajaran kita menuju pembelajaran yang berkualitas. Waktu durasinya kita 5 menit, karena nanti ada berapa sesi lagi yang akan kita gunakan. Jadi dipersilakan dipercepat saja, tidak apa-apa. Ntar saya cek dulu di aplikasi, bentar login jaringan. Ini loading. Tadi jaringannya lancar, sekarang ini agak lemot nih. Yang sudah berhasil masuk, silakan kakak-kakak langsung saja diisi. Kebetulan saya monitor dari sini masih ini nih, masih loading. Belum terbuka. Bagus ya Kak Adi. Saya kok loading nih Kak Adi, lama Kak Adi. Oke, Kak Mapta Sukrianda, ada yang mau disampaikan Kak? Aman. Aman ya. Saya nih loading nih Kak. Jadi saya mau ngecek, belum bisa dari sini. Sudah ada yang bisa buka Kak? Sudah. Sudah ya. Oke, diangsur saja. Saya mau monitor dari sini. Jaringan saya ini Kak, lagi apa? Lagi bermasalah nih. Bentar, saya refresh dulu. Link Jamboard Figma-nya sudah dikirim ya kakak-kakak ya di grup. Saya mau cek di sini. Ini dia. Saya refresh dulu. Oke, ini sudah mulai terbuka. Bentar, saya cek. Oke, bentar. Saya hentikan dulu berbagi. Karena saya akan cek di link Jamboard Figma. Kakak-kakak yang sudah terbuka langsung aja Kak ya. Nah, ini dia sudah mulai. Nah, ini dia. Sudah kelihatan Kakak. Di sini sudah ada Kak. Nah, ini dia. Aset apa saja aset yang Bapak miliki untuk pendidikan untuk mendukung pelajaran PJOK. Silakan Kakak pilih sticky note-nya. Ini Kak. Modal manusia ya, betul.
Oh lah, hilang pula nih. Nah, itu Kak. Ntar, saya juga hilang nih Kak. Tidak bisa Nggak ada ditulis, sticky Kak. note-nya, hilang loh. Iya, bentar Saya Kak. tak tampil tulisannya, Kak. Oke, baik, bentar. Saya lihat di sini dulu, saya lagi di sini ya. Tadi dia loadingnya lama. Nah, ini sudah. Bentar, mana deh tadi? Refresh belum. Nah, ini udah Kak. Modul Haryanto, Iya Kak. Siap, iya Kak Armianis. Haryanto, Iya, Waalaikumsalam. Iya Kak. halo Haryanto, Ya, halo, halo. Jaringan kita unstable nih Kak. Haryanto, Stabil. Ya. halo Haryanto. Kak, iya Kak. Bisa monitor suara saya Kak? Halo? Kak Adi, dengar suara saya Kak Adi? Sekedar mengingatkan Kak Haryanto, Dengar. hari sudah Iya Kak, siap Kak. Siap. jam sudah menunjukkan Jam 3 lewat. jam 3 lewat 10 menit. Oke Kak, siap. Bentar, kita cek dulu. Iya Kak, terima kasih Kak sudah ingatkan waktu kita. Oke, baik Kakak semuanya. Link Jamboard itu nanti setelah sesi ini bisa dilanjutkan saja, tidak apa-apa. Kemudian izin berbagi layar lagi. Mengingat waktu, bentar. Sudah nampak Kak Adi? Belum. Kak Adi, belum nampak Kak? Ah, ini Oke, dia. baik. Udah. Ya, ini nanti silakan saja diisi karena dia online tidak apa-apa. Kemudian tampilannya sama seperti kemarin. Silakan kakak cari sticky note-nya mau warna apa. Kemudian nanti setelah itu diketik dan diisi. Di sini juga ada lagi satu lagi melalui Padlet namanya. Mengisi Padletnya, bentar saya kirim di grup Padlet ini. Berarti ada dua tugas hari ini. Mengisi link Jamboard Figma dan Padlet. Jadi Padlet ini saya kirim di grup lagi. Jadi kalau Padlet ini bisa nggak salah diisi di HP. Bentar Kak ya, bentar. Ini loading lagi dia. Memang luar biasa ini jaringan unstable-nya. Ini cuman 3 baris. Bentar Kak, saya bagikan dulu di kelas kita. Aduh, memang ini lelet nih, lambat, lama. Ke arah ini sebentar. Saya kirim link apa dulu? Link Padlet. Bentar Kak. Oke. Bentar. Oke, itu sudah saya kirim. Jadi gini Kak, setelah sesi ini bisa diisi lagi link Padlet sama link Figma tadi. Bentar, loading lagi. Nah, kemudian slide berikutnya kakak-kakak semuanya. Bentar, kok enggak tampil ya? Bentar Kak, loading. Oke, lakukan 5 menit. Nah, lakukan 5 menit ini nanti ada di LMS Kak ya. Nanti kakak buka di LMS, kemudian lakukan juga tahapan ini ada di LMS. Di modul-modul itu nanti diklik saja. Kemudian nanti juga ada lakukan lagi apa saja tugas di tahap lakukan ini. Nah, di sini bisa dibaca Bapak Ibu akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatan secara efektif. Kemudian Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan. Umpamanya kalau memang kakak ada teman yang satu sekolah atau berdekatan, boleh berdiskusi. Kemudian di slide 41 kakak, nah di sini nanti pemanfaatan aset. Nah, satu asetnya apa, pemanfaatannya apa, keterangannya apa.
ini semuanya ada di LMS. Kemudian kakak semuanya pada sesi terakhir ini, saya yakin kakak-kakak semuanya melalui diskusi tadi perspektif pendekatan berbasis aset dan kekuatan, asset based thinking, dan juga bisa menganalisa apa kelemahan dan kekurangan kita, yang mana itu untuk kita lakukan demi meningkatkan kualitas pembelajar PJOK. Baik kakak, sesi terakhir. Terima kasih. Jadi 2 template kirim tadi kakak semuanya, template Jambot dan Figma, bisa diulangi nanti setelah sesi ini boleh. Kemudian nanti kalau ada permasalahan, nanti bisa kasih tahu di grup. Nah, jadi Padlet itu dia ini juga memilih kotak nanti. Kotak yang akan dipilih ada tanda tambahnya, Kak. Setelah ditanda tambah, nah berarti kita bisa mengklik di situ. Nah, kalau untuk yang Jambot tadi, kita bisa juga memilih warna apa yang akan kita pilih sama. Jadi itu instruksinya. Oke, baik kakak semuanya, kita akan sesi foto bersama. Bentar, saya hentikan dulu berbagi. Oke, baik kakak, kita foto bersama, kita off cam-nya. Kak Adi, Kak Joni, Kak Tommy, Kak Khairul. Oke, baik. Kawan-kawan yang lain juga boleh juga. Tak keluar, Rul. Rul. Itu 1, Woi. Tak keluar. 2, 3. Oke, sekali lagi. Semangat. 1. Rul. Tak keluar. 3. Boleh juga kawan-kawan yang lain memfoto, boleh kirim di grup. Karena nanti ada untuk dokumen tugas, ada berupa pembelajaran di kelas. Nanti saya tinggal ambil di situ. Oke, baik kakak semuanya, terima kasih. Ini kegiatan rukol kita sudah selesai. Dan saya lihat dari antusias dari yang senior dan sudah mulai berdiskusi, sudah mulai berani berbicara. Jadi tuntutannya PKB ini kami menyampaikan pendapat. Baik kakak semuanya, saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin waktu kita sudah molor, sudah lewat. Jadi tolong dibuka LMS-nya, diklik tugas-tugas dan modul-modul, tolong diisi. Nah, jadi nanti saya bisa cek dan saya bisa upgrade atau memberi penilaian. Terima kasih kakak semuanya telah bergabung hari ini. Luar biasa, saya sangat bangga sekali. Kak Adi, Kak Yoga, Kak Tommy, Kak Joni, Kak Ma'ruf, Kak Usman, Kak Khairul, dan kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada kata saya salah. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tatap layar berikutnya. Nanti akan saya infokan. Terima kasih. Oh, sama-sama. Coba.